Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Saat ini Anda menyaksikan Spektrum Fakta bersama saya Nadia Latifah. Saya akan menemani Anda beberapa menit ke depan untuk menyaksikan berita terkini. Tunjangan Hari Raya atau THR merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja atau buruh dan wajib dibayarkan secara penuh sebelum 7 hari raya keagamaan. Namun, berdasarkan informasi terbaru dari pemerintah, semenjak tahun 2025, pengemudi ojek online akan mulai menerima THR. Akan tetapi, ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan pengemudi ojek online. Untuk menggali informasi di dalam, kami sudah ada rekan di daerah Jalan Tegar Beriman, wilayah Cibinong City Mall, untuk memberikan laporan. Kepada Raisa, kami persilahkan. Terima kasih kepada Nadia dari studio. Baiklah, sekarang kita sudah di lokasi di mana di sini adalah salah satu titik kumpul ramainya ojol yang sedang menunggu orderan dari customer. Targetnya adalah customer yang baru saja berbelanja dari Cibinong City Mall ini. Baiklah, sekarang di samping saya sudah ada salah satu pengemudi ojek online di sekitar CCM. Selamat siang Bapak, sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan saya Eko. Oke, jadi kita mau tanya-tanya sedikit nih. Menurut Bapak sendiri, bagaimana tanggapan Bapak mengenai THR yang mulai sekarang tidak hanya pekerja kantoran yang mendapatkannya, tetapi juga sekarang Bapak yang bekerja sebagai pengemudi ojek online juga mendapatkan THR. Itu gimana tanggapan Bapak, Pak? Ya, sebenarnya alhamdulillah senang ya pertama, dan yang kedua itu memang secara hukum memang nggak sah. Cuman mungkin ini lebih kepada apresiasi kepada driver yang karena kan selama ini yang memajukan perusahaan juga kan driver ya kan. Jadi mungkin ini salah satu bentuk apresiasi dari perusahaan untuk para drivernya seperti itu. Jadi sebetulnya menurut Bapak sendiri memang sudah seharusnya seperti itu? Ya, memang sudah seharusnya seperti itu. Oke, selanjutnya apakah Bapak merasa keberatan karena setelah munculnya peraturan baru ini diberikan THR kepada ojol itu kan ada beberapa persyaratan ya. Apakah Bapak merasa keberatan dengan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan THR itu? Ya sebenarnya memang ada ya, karena kan kita kan fair ya di jalan ya. Semua juga narik di jalan, kena macet segala-galanya, harusnya untuk mendapatkan THR itu dilakukan secara fair, secara adil, jangan ada persyaratan macam-macam. Kalau dari saya seperti itu. Oke, terima kasih karena telah berbagi tanggapan tentang THR. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak. Ya, sekian informasi yang saya dapatkan mengenai tanggapan pengemudi ojek online terhadap THR. Kembali kepada Nadia di studio. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Raisa dan rekan yang bertugas karena telah memberikan informasi kepada kami dan para pemirsa di rumah. Laper, coba ini Peliam dari si paling pecel. Peliam apaan? Ini dia, Peliam, pecel ayam, 100% halal. Dibuat dari resep mama yang bakal bikin kamu kangen masakan mama. Terdiri dari ayam goreng, tempe goreng, dan tahu goreng yang pastinya gurih dan enak. Wah, ya udah habis.
Ayo, cobain sekarang. Periam, rasanya tiada banding. Setiap orang mempunyai waktu yang sama. Tapi, tidak semua orang menggunakannya dengan cara yang sama. Aku memilih untuk berjuang. Latihan itu bukan soal bakat, tapi soal ketekunan. Tak ada waktu yang instan, semua butuh waktu. Dan aku tak akan menyia-nyiakannya. Setiap pukulan dan setiap tendangan adalah bukti bahwa aku tak akan menyia-nyiakan waktuku. Ya, pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri, arus pemudik yang melintas di ruas tol Sentul masih terpantau lancar. Para pengendara dapat mengendarakan dengan kecepatan normal. Saat ini belum terlihat ada lonjakan yang terjadi di gerbang tol Sentul Utama, yakni meninggalkan wilayah ibu kota menuju Jawa Timur dan Jawa Tengah. Para pengendara dapat melakukan transaksi tanpa antrian. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat-lihat bagaimana kondisi arus mudik yang terjadi di tol Sentul. Saat ini sudah ada rekan saya yang bekerja di sana. Oke, Raisa, bagaimana kondisi arus mudik saat ini? Baik, terima kasih kepada Nadia dari studio yang telah memberikan saya kesempatan untuk melaporkan. Baik, seperti yang kita tahu, sebentar lagi umat muslim akan melaksanakan Lebaran Idul Fitri. Pada siang hari ini, tol Sentul terpantau ramai oleh para pemudik. Menurut data yang telah kami dapatkan, para pemudik kebanyakan menuju ke daerah Jawa, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, maupun Jawa Barat. Namun tidak menutup kemungkinan para pemudik yang melintasi tol Sentul juga ada beberapa yang menuju ke daerah di luar Jawa. Pada siang hari ini, para pemudik yang melintas di tol Sentul tercatat kurang lebih sebanyak 113.248 dan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali kepada Nadia ke studio. Baik, terima kasih kepada Raisa dan rekan kerja yang bertugas. Kita akan beralih ke berita penutup selanjutnya. Lah, lu kenapa? Lagi galau gue nih. Halah, hari ini masih aja galau lo lah. Daripada galau, mending makan nih. Namanya Piscok Boy. Apaan tuh? Emang enak? Nih, langsung aja cobain. Kelamaan lo. Yummy, yummy. Enak banget. Ini dia, Piscok Boy, pisang yang dibaluri coklat dan dibungkus dengan kulit lumpia. Piscok Boy ini selain enak, dia juga teridentifikasi halal loh. Oh iya, Piscok Boy ini udah bisa dibeli di minimarket terdekat loh. Contohnya Warung Alba ini. Tunggu apa lagi? Buruan dibeli sebelum kehabisan. Piscok Boy, tak bisa hidup tanpa piscok.
Nah, berita selanjutnya masih berkaitan dengan bulan Ramadan. Lebaran Hari Raya Idul Fitri tinggal beberapa hari lagi. Di Indonesia sendiri ada tradisi untuk memakai baju terbaik dan juga baru. Hal ini membuat para pedagang baju laris manis dengan angka pendapatan yang tinggi. Para pedagang sendiri mengakui bahwa kenaikan omset bisa 3 kali lipat dibanding hari-hari biasanya. Untuk menggali informasi lebih dalam, kami akan mengajak para pemirsa sekalian untuk berjalan dan melihat-lihat baju muslim yang dijual di Bazar Jalan Tegar Beriman, Cibinong, berdekatan dengan perumahan Pusparaya. Kami sudah ada rekan yang bertugas di sana, yaitu Raisa. Raisa, bagaimana situasi terkini di Bazar di sana? Baik, terima kasih kepada Nadia dari studio. Seperti yang bisa para pemirsa di rumah lihat, saat ini saya sedang berada di salah satu bazar yang berada di Tegar Beriman. Yang dimana di sini banyak sekali pengunjung dan juga para penjual. Kebanyakan pedagang di sini menjual berbagai macam pakaian muslim seperti baju koko, peci, mukena, dan juga menjual berbagai macam aksesoris seperti tasbih, sajadah, dan juga parfum. Saat ini kami sedang bersama salah satu penjual di bazar ini dengan kakak siapa kalau boleh tahu? Dahlia. Oke, jadi aku mau nanya-nanya nih kak. Aku mau nanya, kira-kira menurut kakak itu apa perbedaannya berjualan di bulan Ramadan sama di hari biasa? Kalau di bulan Ramadan ya paling meningkat omsetnya sedikit dari hari biasa. Kalau hari biasa kan orang nggak terlalu membutuhkan kayak butuh-butuh barang gitu kan nggak terlalu. Tapi kalau bulan Ramadan kan otomatis pasti ada yang dibeli gitu. Tapi ya tergantung omsetnya, tergantung penjualan apa yang dijual gitu, apa yang dibutuhin. Tapi kalau yang kalau baju otomatis pasti ada gitu. Oke, jadi kalau untuk kakak sendiri di sini berjualan baju itu omsetnya lebih naik ya kak kalau di bulan Ramadan. Iya. Oke, selanjutnya biasanya di bulan Ramadan ini dalam sehari terjual berapa kak bajunya? Kalau terjual ya misalnya kalau hari biasa kita cuman 5 bisa meningkat jadi 8 gitu. Oke, baik terima kasih kepada kakaknya karena telah berbagi informasi kepada kami dan para pemirsa di rumah. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Raisa, Jalan Tegar Beriman, Spektrum Fakta, melaporkan kembali ke studio. Tak terasa sudah beberapa menit berlalu. Saya dan tim Spektrum Fakta mengucapkan berterima kasih dan pamit undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.